وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله لعلكم تفلحون. Segala puji bagi Allah. Hari ini kembali kita dipertemukan di tempat yang mulia ini di bulan Ramadan, dalam suasana berpuasa. Kita duduk menghidupkan majelis zikir, majelis ilmu, yang mudah-mudahan ini memperbagus, memperindah, menambah cantik ibadah puasa kita pada Ramadan kali ini. Hadirin yang saya muliakan, kita masih membicarakan bab istiqamah. Bab al-istiqamah. Kita selaku seorang hamba dalam menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala mesti mengumpulkan dua hal. Yang pertama ar-raja, yang kedua al-khawf. Raja itu harap, khauf itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau takut saja itu akan mengantarkan kita kepada putus asa. Ya. Maka dalam hal ini Nabi SAW memberikan kita sebuah pemahaman. Hadis ini saya baca lengkapnya riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan lan yudkhila ahadan amaluhu al-jannah, bahwasanya amalnya kalian itu tidak memasukkan kalian itu dalam surga. Para sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah. Begitu juga dengan anda ya Rasulullah. Beliau mengatakan, qala la wala ana. Tidak. Demikian juga dengan aku. Illa an yataghammadani Allah bifadlihi wa rahmatihi, bifadli wa rahmatihi. Melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah meliputi aku dengan karunia dan rahmatnya. Di sini hadis yang disampaikan dalam bab ini lanjutannya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan fasaddidu wa qaribu. Di sini qaribu wa saddidu. Mendekatilah kalian kepada kebenaran itu. Wa saddidu, dan istiqamah. Makna saddidu di sini berjalan lurus, yaitu istiqamah. Wa'alamu, dalam hadis ini dikatakan dari Abu Hurairah dalam riwayat Muslim, wa'alamu, ketahuilah oleh kalian, annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi'amalih, sesungguhnya tidak akan selamat seorang di antara kalian dengan amalnya. Artinya tidak masuk surga dengan amalannya saja. Qalu wala anta ya Rasulullah, demikian juga engkau ya Rasulullah. Qala wala ana, begitu juga dengan aku, tidak. Melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah meliputi aku dengan rahmat dan karunia darinya. Para ulama mengatakan makna istiqamah adalah konsisten, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu menetapi di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan masuki bagaimana penjelasan dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwasanya istiqamah itu kita diperintahkan sesuai dengan kadar kemampuan.
sesuai dengan kadar kemampuan kita, bukan kadar kemauan ya, kemampuan. Seringkali orang mengalihkan perasaan dia sebenarnya dia mampu, tapi dia bilang nggak mampu, padahal dasarnya nggak mau. Ya, maka bahasanya hasbil istita'ah, ala hasbil istita'ah, sesuai dengan kadar kemampuan. Kadar kemampuan. Dan kemampuan ini kita nggak bisa bohong. Sama orang mungkin bisa kita bilang, saya nggak mampu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui bagaimana kadar kemampuan kita. Maka bicara ibadah ini kita dengan Allah Ta'ala ini bicara jujur-jujuran, bicara jujur-jujur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita jujur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan nampakkan kejujuran kita itu. Allah akan mudahkan semua itu. Allah akan berikan. Maka ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Qaribu wasaddidu. Qaribu, kalau bahasa kita, mendekatilah kalian. Mendekati, artinya terhadap apa yang telah Allah perintahkan kepada kalian. Dan lakukanlah dengan antusias, semangat, sesuatu yang kalian melakukannya di atas istiqamah ini dengan kadar kemampuan kalian. Saddidu, berjalan luruslah untuk mendekat dengan kebenaran, di atas kebenaran tersebut. Jadi suruh mendekat dan kemudian istiqamah di atas kebenaran tersebut. Artinya apa? Usahalah oleh kalian agar amal-amal kalian itu tepat dengan benar dia. Kita berusaha amal itu bukan sekadar beramal, tapi berusaha untuk amal itu tepat, sesuai di atas kebenaran. Yang bahasa Aceh kan pun mukalih. Yang mukalih nya dan betul. Ya, maka di sini perintahkan bab istiqamah ini mendekati dan tetap di atas kebenaran tersebut. Karena perlu kita ketahui jemaah sekalian, al-insan, manusia ini, seberapapun dia tingkat ketakwaannya, mesti dia akan ada salahnya. Ini mesti diperhatikan ini. Seberapapun ketakwaannya, capaian ketakwaannya, dia mesti ada salahnya. Mesti ada kelirunya. Mesti ada kelirunya. Maka Nabi SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Tirmidzi, beliau menyebutkan kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam itu dia pasti ada salahnya, pasti dia bersalah. Ya, semua kita yang kumpul di sini adalah orang-orang yang bersalah. Nah, tapi walaupun bersalah, bukan berarti setiap orang ada salahnya itu keluar daripada orang-orang bertakwa, tidak. Bahkan Al-Quran menyebutkan bagaimana orang bertakwa ketika bersalah. Ya. Maka ciri orang bertakwa ketika bersalah, dia kembali lagi untuk memperbetul kesalahannya, meluruskan kesalahannya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khairul khatta'in, Nabi menjelaskan, karena semua manusia itu salah, tapi perlu tahu mana orang yang salah namun dia paling baik. Seakan-akan Nabi ingin mengatakan kepada kita, kalau cari orang baik jangan cari yang enggak salah. Ya. Tapi cari orang salah, mana di antara orang salah itu yang paling baik? Nabi mengatakan wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah, orang yang berdosa itu adalah orang yang senantiasa dia bertaubat. Tawwab. Terus menerus dia bertaubat. Doa setelah wudu apa? Di antaranya minta itu. Maka kita ini adalah manusia-manusia yang bersalah. Karena kita sadari kita bersalah, maka enggak berhenti kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, terlebih di bulan Ramadan. Maka konteksnya Ramadan, kita ingat bagaimana dikatakan dalam hadis, merugi orang yang keluar nanti Ramadan. Ramadan selesai namun dosanya tidak terampuni. Ini ibarat orang masuk Ramadan siang dan malam, namun dia enggak sadar dirinya punya dosa, dia enggak pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini pemahaman yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam, manusia ini pasti dia ada salahnya. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang bersalah berdosa itu yang senantiasa bertaubat. Maka cara yang paling ampuh, yang paling mudah, tips untuk mudah bertaubat itulah lihat kesalahan sendiri. Ya, makin kita ngaca kesalahan diri kita, maka makin sering kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin berbahagia. Maka dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, hadis riwayat Muslim, kitab berbicara taubat, bahwasanya dosa itu akan gugur dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Muslim mencantumkan dalam bab tersebut. Apa kata Rasulullah? "Law lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa biqaumin yudhnibun fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum." Ya, kalau seandainya kalian tu enggak buat dosa, enggak ada salah, jadi enggak mungkin. Pasti kita bersalah. La dhahaballahu bikum. Allah akan hilangkan semua kalian, dan Allah akan sungguh mendatangkan satu kaum yang mereka berbuat dosa kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya dosa, mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan menetapi maksiat itu terus-menerus. Salah dia taubat kepada Allah. Besok jatuh dalam dosa yang lain, taubat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini memberikan pemahaman kepada kita. Kita tidak akan mampu seberat apapun, sehebat apapun ketakwaan kita, kita tidak akan mampu istiqamah dalam semua amalan. Dalam semua jenis amal. Bisa jadi orang istiqamah di amal tertentu, tapi ada amalan yang kurang. Ya. Di antara kita ada yang Allah berikan dia kemampuan menjaga salat. Subhanallah. Barakallahu fiih. Namun dia kurang istiqamah dalam sedekah mungkin. Dia ada yang mampu kuat istiqamah dalam sedekah, namun ada kurang lain dalam sisi menjaga perkataan yang baik dan sebagainya. Pasti ada yang kurang. Ya pasti. Kita semua punya aib, punya cacat. Ya. Maka di sini diperintahkan untuk kita senantiasa mendekati kepada kebenaran dan berjalan lurus di atas kebenaran tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kalau bicara taqwa, ayat mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu usaha kemampuan kalian, semampu. Ya. Hadirin berbahagia, Nabi SAW mengatakan wa'alamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi'amalih. Artinya, ketahuilah oleh kalian bahwasanya tidak ada di antara kalian itu yang dia selamat dari neraka hanya tok sebab amalnya. Ya. Hanya tok sebab amalnya. Wadhalik, hal itu disebabkan li'annal amala, karena amalan itu tidak akan bisa mencapai kepada sesuatu yang Allah wajibkan kepada kita dalam tingkat syukur itu. Kita ingin kumpulkan semua amal kita, apakah sudah sampai kepada tingkat syukur kepada Allah? Belum tentu. Sebutkan ada orang yang beramal saleh selama 60 tahun. Kemudian nanti di sana Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk masukkan syurga dia dengan rahmat Allah. Allah suruh dia masukkan syurga dengan sebab rahmat
rahmat Allah. Malaikat masukkan dia dengan syurga rahmatku. Maka hamba ini mengatakan, ya Allah, amalku, amalmu. Maka dikumpulin semua amalnya, 60 tahun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rupanya belum mencapai untuk satu nikmat mata sebagai bentuk syukur kepada Allah dengan amalnya. Satu nikmat mata. Satu nikmat mata. Kemudian kita bisa bayangkan betapa banyak dosa mata kita. Ramadan aja betapa lama kita berlama-lama dengan ketaatan kepada Allah, baca Al-Quran dan sebagainya. Berapa kali kita pernah menangis karena mata yang menangis tidak akan dibakar oleh neraka. Berapa kali pernah menangisi dosa kita. Satu nikmat mata ini nggak bisa terpenuhi. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang berkaitan dengan hak-hak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala meliputi kita dengan rahmat karunia-Nya.